Jadi kira-kira sintasanya, Kertanegara adalah Federasi Nusantara Penghabisan. Dengan ibu kotanya ketika dianjurkan di nasional adalah Kediri. Gitu. Sejak sedari permulaan berdiri hingga runtuhnya Majapahit tidak pernah lepas dari pengaruh politik dalam negeri kerajaan-kerajaan di Cina. Masa permulaan, Majapahit didirikan oleh dinasti Yuan dengan Raja Boneka dari bangsawan Campa yang berketurunan dari ibu kota Campa Wijaya. Masa pertengahan, Majapahit sebagai vasalnya dinastinya Yuan diambil alih oleh dinasti Ming dengan program proksi para Grek dan pengiriman Cheng Ho dengan 28.000 tentaranya, jangan lupa ya. Dinasti Ming menjalankan program penalukan from inside out, dari dalam keluar ya, jadi dalamnya dipegang dulu ya. Dengan tahapan, jadi orang-orang dalamnya dipegang, kemudian jalankan tahapan demoralisasi, destabilisasi, krisis, dan normalisasi adab baru di bangsa itu. Masa runtuh itu adalah fase normalisasi di mana penghilangan otoritas dan identitas Majapahit dengan didirikannya Kerajaan Demak. Era Demak menandai hilangnya nilai prasasti bergurat aksara Kawi. Nah, ini itu segelnya. Kemudian sekarang bagaimana cara pembetulan dan perbaikannya? Ini kira-kira yang saya coba proposkan gitu. Saya coba mungkin bisa menjadi sumbang rekomendasi. Jadi jangan terjebak dan berhenti di ikonisasi Majapahit yang sangat berpotensi menutup peradaban unggul Nusantara Borobudur dan Prambanan. Sebenarnya salah satu puncak peradaban kita Borobudur dan Prambanan, dan ini tertutup oleh ikonisasi Majapahit gitu. Jadi maksudnya jangan kita terus, waduh gimana dong kok Majapahit begini, Borobudur dan Prambanan tuh belum ada tandingannya di dunia. Itu coba kita gali. Kemudian banyak penulisan peristiwa masa lalu yang ditulis dengan muatan untuk keperluan mempertahankan kekuasaan pemenang ya, politik ya. Untuk itu diperlukan proses detranslation, detranscription, detransliterasi dari penulisan-penulisan, terutama penulisan yang sudah berbeda terah penguasa ya, itu yang perlu kita waspadai. Kita ya, kenapa kita nggak semangat untuk wah ini suatu hal yang pembelajaran baru yang kita perlu gali kan gitu. Kalau orang-orang yang jiwanya apa istilahnya senang berpetualang dengan pengetahuan-pengetahuan baru, pasti melakukan sesuatu yang menarik. Mempelajari lagi pembacaan gurat aksara dan kosakata yang digunakan masa Kertanegara dan sebelumnya. Ini supaya kita terhubung lagi dengan jejak warisan nenek moyang kita ya, waktu masih terahnya itu terah Nusantara. Selalu maksudnya terah Nusantara ya, terutama Jawa Bali lah gitu kan. Ya. Kemudian selalu waspada terhadap agenda proksi asing di Indonesia. Ya, upaya-upaya asing dengan cara-cara demoralisasi, destabilisasi, krisis normalisasi masih berlangsung sampai hari ini gitu. Jadi demoralisasi dengan dongeng-dongeng yang merendahkan nenek moyang kita ya, itu kita waspada dan masih berlangsung. Sebagai contoh, di tahun 1527 dibuat satu situs itu pas masa penaklukan Jayakarta ya. Di situ ada situs tentang di Lasem, jadi bahwa orang-orang Wuning itu, orang-orang Jawa yang di situ itu merupakan keturunan dari daratan Cina dari 200 tahun sebelum Masehi. Nah, itu ada. Nah, itu kita perlu waspada karena budaya Jawa tuh udah lebih tua lagi. Kita punya artefak arkeologi yang dari 500 sebelum Masehi ada, itu di Ponten Alangkadirja sudah saya sampaikan. Bahkan peradaban kita adalah peradaban yang tertua di muka bumi ya, gitu. Jadi memang ada situs bahwa
leluhurnya orang Jawa Kanung itu, orang Kanung itu berasal dari Eyang Kisendang yang wafat 200 tahun sebelum Masehi. Ya kalau saya bilangnya kurang jauh nih tembakannya orang. Ya, karena ada artefak arkeologi yang ditemukan di Pasirian Lumajang itu umurnya 500 tahun sebelum Masehi. Itu disimpannya di museum di Amerika. Silakan nonton di video YouTube tentang Alengka Dirja. Itu sudah saya ceritakan. Kemudian bagaimana lukisan-lukisan gua itu yang tertua itu adalah di Nusantara. Bagaimana bahwa peternakan itu yang tertua adalah di Nusantara. Umurnya 40.000 50 tahun sebelum Masehi. Ya, lebih tua dari gambar-gambar gua yang di dunia lain. Gitu loh. Jadi seolah-olah kita ini peradaban kita tuh apa ya, nenek moyang kita tuh apa gitu. Kalau memang kita tuh peradabannya bertinggi. Ya. Sekarang juga masih berlangsung proses demoralisasi itu, misalnya dengan cerita Candi Borobudur. Ini kan karena keputus dikolonisasi Majapahit, akhirnya banyak yang kemakan juga. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Yahudi yang bernama Solomon. Terus akhirnya dicari-carilah ini, karena udah terjebak pada teologi, ya walaupun teologinya juga sebenarnya nggak bermusuhan dengan Yahudi, tapi ya gimana ya. Kemudian bikin-bikinlah, wah Solomon itu orang kita dulu, ya nggak tahu lah. Tapi yang nyata-nyata aja kita lihat ya, stupa itu adalah stupa Buddha. Ya kita yang ini aja lah, yang clear aja lah. Itu stupa Buddha. Terus Yahudi nggak punya tradisi membuat stupa Buddha. Simple as that lah. Makanya ini ya kita perlu inilah. Ini ada proses kognitif dissonance di mana hafalan bentrok dengan data empiris baru. Ya kita mesti, ya sudahlah, kita ya cara waras dan wajar kita pegang data empiris lah gitu. Hafalan kita rubah, kenapa sih? Gak ada masalah apa hafalan dirubah, kan gitu. Candi Borobudur itu stupa Buddha, bukan stupa Yahudi. Nah, ya itu sudah clear di situ, nggak ada. Seharusnya tidak ada debat situ. Ya. Tapi itulah, karena ini perang psikologi, ya itu masih berlangsung. Jangan dikira sudah selesai, masih berlangsung demoralisasi itu. Nah, perang psikologi perlu penetralan secara psikologi juga dong. Jadi lakukan penetralan terhadap penjajahan benak bawah sadar dengan awas terhadap gerak hati pribadi, ya. Dan menyemarakan Indonesia Raya 3 stanza untuk menjaga warna Indonesia. Kalau kita gali apa lirik-liriknya itu, stanza 1, stanza 2, stanza 3 itu luar biasa. Itu luar biasa dalam dan sangat spiritual. Dan itu menjadi harapan-harapan yang kita panjatkan ke yang maha tinggi. Dan gitu. Maka itu saya menghimbau, toh juga sudah legal, ada kepresnya kalau nggak salah. Itu Indonesia itu 3 stanza, dan harus ya kita nyanyi kan harusnya 3 stanza dong gitu. Oke lah, kalau perlu di momen-momen tertentu ya itu 3 stanza, jangan itu kemudian di apa sih gitu, kayak apa ya, nggak nyaman kalau nyanyi 3 stanza. Kenapa sih, ada apa gitu? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di internet ada kepresback zaman Soekarno maupun zaman baru ini, zaman sekarang itu, gimana juga ada perpresnya atau apa itu yang bilang ya upacara di sekolah-sekolah itu Indonesia Raya 3 stanza, nggak salah. Saya nggak sempat masukkan di sini kan itu bisa jadi topik baru. Jangan lupa 3 stanza ya, kita supaya kita dapat pengertian yang utuh gitu. Karena di lirik pertama dibilang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi kunci bangunlah jiwanya itu ada di stanza kedua. Gimana jiwanya bisa bangun? Itu akhirnya orang lupa gitu. Nah, kemudian salah satu langkah pembetulan dan perbaikan itu kembali kita meluruskan agama, bahasa, budaya Nusantara serta kemahadirajaan di Jawa sebelum Masehi. Ya, karena
kemaharajan di Jawa sebelum Masehi itu juga ada kok, sudah disebut-sebut di cerita yang dibuat oleh Valmiki. 500 tahun sebelum Masehi itu Valmiki cerita ada kerajaan di Jawa dengan peradabannya yang ya, walaupun Valmiki cerita tentang Alengkadija yang kira-kira 1000 tahun sebelum Valmiki, tapi kira-kira gambarnya seperti itulah. Ada kerajaan besar di Jawa dengan peradaban yang tinggi. Apakah itu benar-benar hilang? Kan enggak juga. Data-data pasti ada kalau dicari. Kalau data tersebut tersembunyikan, pasti nanti juga akan terungkap gitu loh.